Lillah. Masih dengan tema kita rahasia satu keluarga masuk surga Tepuk tanpa tangan, hisab. Aduh pengen banget pasti ya. Tapi sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru kita nih. Ada tayangan yang bikin udah pokoknya lihat sendiri aja deh. Ini dia tayangannya. Allah. Hebat banget. Ya, gitu doang. Yang kayak gini nih yang aku... Nah yang kayak gini nih aku suka. Ya Harus diperbanyak. Harusnya diapain, harus Bu? diperbanyak. Apanya yang diperbanyak? Jangan ngegosip ibu-ibu. Oh. Gosip aja. Ibu katanya kayak gak pernah ngegosip aja, subhanallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, buat ibu-ibu yang udah komentar. Aduh, dari majelis tali mana sih? Ya. Dari Al-Barokah, Bandar Lampung. Oh, dari Lampung. gitu. Ibu siapa? Namaku Ibu Maria. Ibu siapa? Ibu Ayung. Ibu siapa? Ibu Mulyati. Luar biasa. Mulyati kayak orang India ya. Iya betul. Ada titiknya di sini. Iya. Luar biasa Ibu, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Luar biasa nih. Ustadz Syam. Iya siap. Aduh ketawa-ketawa aja Ustadz Syam. Lucu ibu-ibunya kompak Masya Allah. Ibu-ibunya aktif-aktif banget ini pagi ini ya, Iya, luar luar biasa ya. biasa. Ustadz, apakah perilaku baik dari orang tua ke orang lain seperti tayangan yang tadi nih, suka nolong orang gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar supaya bisa membawa satu keluarga masuk surga tanpa hisap. Emang iya? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Kebaikan yang engkau lakukan, yang kalian lakukan, sungguh itu adalah kebaikan untuk diri sendiri. Jangan pikir ketika kita memberi kepada orang lain itu membantu orang lain. Tetapi sesungguhnya ketika kita membantu orang lain itu kita sedang membantu diri kita sendiri. Sebagaimana kullu ma'rufin sadaqah, setiap daripada kebaikan itu adalah sedekah. Sedangkan sedekah itu menjauhkan daripada api neraka, mendekatkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas ahabbu ilallah, manusia yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala anfa'uhum linnas, mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau begitu ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Yakni idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Subhanallah. Kemudian apalagi yakshifu kurbatan, dia menghilangkan kesusahan orang lain, membantunya dalam rangka hutang piutang, kemudian memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menyambungnya lagi, memenuhi hajat saudara lebih aku senangi dibandingkan iktikaf sebulan lamanya di dalam masjid. Subhanallah. Berarti membantu orang lain adalah amalan untuk mendekatkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bagaimana caranya supaya sekeluarga bisa masuk surga tanpa hisab? Bukan hanya yang berbuat baik saja, maka mesti menularkan kebaikan tersebut. Ibu, pernah nggak ibu jalan ke pasar lalu ada orang yang kesulitan mau dibantu? Pernah lihat? Maka bantulah ia sekaligus membantu keluarga kita. Gimana caranya? Anak-anak disuruh bantuin dia. Nih nak, kasih itu, abang itu. Ini nak, kamu yang bayar nih belanjaan tadi. Kamu bilang sama abangnya, ambil aja kembaliannya.
Biasa nggak ibu-ibu kayak gitu? Kalau bapak-bapak sih biasanya begitu ya. Ya. Kembaliannya disuruh kasih aja penjualnya. Kalau ini mah kita tawar sampai 3 kali, 5 kali kalau perlu. Nah, kalau ibu-ibu tungguin kembaliannya. Iya. Ajarin anak kita membantu orang lain. Misal mau kasih makanan ke tetangga, nitip ke anak-anak bawain tetangga. Kenapa? Menularkan kebaikan, membuat seseorang mengajak sekeluarga masuk surga tanpa hisab. Oh, Islam tuh sempurna banget ya Masya Ustadz Syam ya. Allah, tularkan. Sebenarnya way of life, cara hidup. The way of life. Gimana kita bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitar Masya kita. Allah. Dan harus rubah konsep kita. Kalau kita melakukan kebaikan, bukan orang yang berterima kasih. Kita berterima kasih, orang itu mau menerima kebaikan Dan kita. alhamdulillah kita ditunjukkan oleh Allah. Ya kan, Justru keuntungan kita itu yang kita. berterima kasih kalau orang bisa Mau menerima menerima. kebaikan kita. Oh, Ya, karena kan Masya itu Allah. untungnya sebenarnya buat kita, bukan buat Masya orang yang kita Allah. tolong. Bener gak sih Ustadz Syam? Betul dong. Masya Allah, Quotes tabarakallah. of the day. Ih, jazakallah khair Ustadz Syam. Aku nggak mau ulang ah. Kenapa? Bahasa Inggris. Oh iya. Ustadz Maulana kalau udah ke depan sini, Ya. pasti Ustadz udah pengen nanya kan? Ya, karena biasanya kan jamaah yang nanya. Ini saya suka segmen ini. Karena kita yang nanya sama jamaah. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Silakan Ustadz Maulana. Kalau tadi sisi sebelah kiri, nih aku ambil mic-nya Bu. Pinjam mic-nya tadi. Ya, mic-nya pinjam dulu Bu. Oh. Mau nanya sama siapa Ustadz Maulana? Saya mau nanya kepada dua orang ibu ini. Oh, kenapa Berdiri kenapa dua yang orang. itu yang ditanya Ustadz? Apa? Dua mic lagi. Oke. Yuk. Karena dari tadi kayaknya pernah Perkenalkan gimana gitu namanya, ya? lihat ke depan. Namanya Ibu. Perkenalkan, nama saya Famiza dari Suhada Palembang. Ya, kalau Ibu. Nama saya Suwarni dari Majelis Taklim Suhada Palembang. Ya, saya mau tanya, Bu, kalau Ibu mohon ampun tobat itu ditunda atau nunggu Ramadan atau segera? Segera. Kalau Ibu, Segera. kenapa nyontek? Udahlah, udah. Tahu nggak Bu, ada cara yang efektif. Gimana? Bukan saja kita, tapi kita dimampunkan oleh Allah lewat Oke. jalur dari keluarga kita. Ih, gimana caranya Ustadz? Ada caranya. Mau dong. Oke, Mohon tausiahnya. Kasih tepuk tangan dulu Bu. izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, ternyata ada jalur masuk surga sekeluarga tanpa hisap. Mau tahu? Oh. Mau tahu jamaah yang di rumah? Mau. Ternyata adanya keluarga kita yang memohon ampunkan buat kita. Kita udah meninggal. Kita nggak ada lagi. Toh ada lagi kita. Kenapa orang Palembang aku? Sudah tidak lagi. Tapi ada keluarga kita yang memohon ampunkan buat kita. Itulah bagusnya kalau kita didik keluarga kita untuk apa? Ngajarin baca doa. Betul tidak? Bu, Ya. tapi kan gimana ya? Tadi betul Ustaz Sam. Jangan kita yang sedekah. Nih titip sedekah. Bawa. Itu bagian pembelajaran. Artinya apa? Yang kedua, ajarin anak kita bersedekah. Guru saya selalu ngajarin. Jangan cuma pintar ceramah. Ajarin orang untuk dermawan. Ajarin orang untuk dermawan. Apalagi anak. Ikut sertakan anak dalam santunan. Santunan itu kan melembutkan hati. Ngajarin anak supaya jadi lembut. Kalau ada anaknya nakal Bu, bawa ke dua tempat. Kemana Ustadz? Ke kuburan. Hah? Serius? Iya. Kenapa? Supaya dia lembut hatinya. Oh ternyata kita akan ke sana juga. Oh. Atau yang kedua, pergi santunan. Lihat ternyata kita ini sudah bersyukur, sudah seperti ini. Ada orang lebih membutuhkan. Suka buang-buang makanan. Tuh, ada orang butuh makanan. Jamaah. Yeay. Jadi yang pertama memohon ampunkan. Ya Allah, kenapa aku bisa berada di tempat ini? Ada keluargamu yang memohon ampunkan buat kamu. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, mau tahu? Jariah. Tinggalkan anak-anak soleh yang melanjutkan kebaikan kita. Makanya seorang orang tua ngajarin anak untuk ingat Allah, ngajarin anak untuk sholat. Minimal ingatkan anak untuk sholat. Oke? Oke. Tidak ada henti-hentinya kita ngajarin, ingatin. Walaupun sudah berkumis, suruh sholat. Betul tidak? Oh. Apalagi nih. Yang ketiga, mau tahu? Oh. Mau tahu? Mau banget. Senantiasa berada dalam kebaikan bersama keluarga. Oh, jadi ajak ke kuburan, Ya. ajak bersedekah, Ya. senantiasa bersama dengan keluarga. Betul. Insya Allah anak itu menjadi anak yang dekat dengan keluarga. Dan kita bisa masuk surga bersama keluarga. Dan
tanpa hisap. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Insya Allah Allah memudahkan kita untuk memberikan keturunan-keturunan yang terbaik ya. Yang bisa menjadi amal jariah buat kita nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah karena ibu-ibu hari ini aktif banget nih. Sekarang kita kasih kesempatan deh buat bertanya. Karena kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangan Bu yang mau nanya. Ayo ada 3 orang ya yang saya kasih kesempatan ya sebelah sini dulu deh. Oke silahkan Ibu. Siapa? Yuk. Assalamualaikum Ibu. Bu, bersuara dong. Ngomong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wanila dari Majelis Taklim Baitul Hayat. Ya Ibu Cynthia apa pertanyaannya Ibu? Kebun Gajah, Palembang. Kasih tepuk tangan Bu. Izin bertanya Ya. ke Ustadz Usman, Habib Usman. Oh Habib Usman, Silakan, monggo Ibu. apa? Silakan Bib. Apa benar dengan mengajak keluarga makan bersama di meja makan itu adalah suatu Hal atau cara? bisa membuat keluarga masuk surga tanpa hisab. Tapi Bib, biasanya kalau udah kumpul sering ada yang berantem. Oh malah Itu jadi. ibu, kita enggak ya. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Gimana Habib, apakah salah satu cara kembali ke meja makan menjadi berkah buat kita supaya masuk surga tanpa hisap? Mohon tausiahnya. Ya, khair afwan Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, saya belum pernah nemu hadis makan bareng sekeluarga masuk surga, itu belum ada. Tapi yang ada adalah ketika seorang pemimpin rumah tangga, laki-laki atau suaminya mencari uang yang halal, yang berkah, yang baik, nggak hasil nipu, nggak hasil nyuri, nggak hasil korupsi, nggak hasil hal yang tidak baik. Ketika dia dapatkan itu menjadi halalan yang berkah dan menjadi baik dan menarik kepada kebaikan. Akhirnya mudah untuk ibadah kepada Allah, mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudah untuk apa lagi? Mudah orang tersebut untuk membaca Al-Quran, mudah untuk berpuasa di bulan Ramadan, sehingga hidupnya tenang. Karena apa? Karena mendapatkan daripada yang halal lagi berkah. Terus kalau misalkan seandainya makan bersama itu, makan bersama dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW merupakan sunnahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah dan Rasulullah selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk makan bersama. Jadi Rasulullah itu selalu mengajak sahabatnya ataupun keluarganya untuk makan bareng bersama Rasulullah. Gak pernah Rasulullah makan sendirian, selalu bersama. Karena juga dalam hadis Rasulullah SAW makanan untuk 2 orang dimakan untuk 3 orang. Kafi salasa. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Dan makanan yang untuk salasa untuk 3 orang kafi arba'ah. Cukup untuk 4 orang. Jadi makanan 4 orang bisa buat 5 orang. Begitupun selanjutnya. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Dan makannya berjamaah. Dan ini ketika dia menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha pengasih lagi. Maha penyayang Allah. Atau baca doa. Baca doanya apa ibu kalau mau makan? Allahumma lakasumtu. Oh bukan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan ketika dia berdoa minta sama Allah agar apa? Allah kasih keberkahan di dalam makanannya. Dan ini merupakan rezeki dari Allah dan nikmat dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku rezeki, aku bisa makan enak nikmat hari ini. Ini merupakan sebuah berkah dan inilah yang mendatangkan pahala dari Allah. Inilah yang mendatangkan kebaikan. Makanya ketika seorang suami dia makan di rumah, istrinya wajib, ini hukumnya nih, wajib untuk menemaninya. Dan ketika ada anak-anaknya, anak-anaknya juga wajib untuk menemani orang tuanya untuk makan. Sehingga apa? Sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Ini apa? Ini merupakan sunnahnya Rasulullah. Ini merupakan satu kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga mendatangkan keberkahan. Tadi Ustadz Maulana bilang,
enggak kok, enggak berantem. Kenapa? Karena kumpulnya dengan orang-orang baik. Kalau ketemunya makan bareng dengan orang-orang yang hasut, syirik, dengki, jadinya makannya enggak nikmat. Timbulnya apa? Perpecahan. Apalagi kalau ngobrolin, wah baru habis beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Akhirnya apa? Keluarga yang lain syirik, dengki, dan akhirnya timbulnya keributan. Itu yang baik. Subhanallah, Perbaiki diri, na'udzubillah minalik. hatinya dan jiwanya dulu. Amin, ya Allah perbaiki diri, hatinya dan jiwanya. Karena kalau keluarga sirik-sirikan nih kakaknya kok kayaknya lebih sukses nih, adiknya kok kayaknya lebih sukses. Jadi ingat cerita Nabi Yusuf ya. Ustadz bener gak? Karena bahaya loh, bukan berarti keluarga anteng-anteng aja. Yang penting tadi kata Habib, hatinya dulu perbaikin. Jadi mau kita ngeliat keluarga sukses, kakak kita, adik kita, sepupu kita lebih sukses. Gak apa-apa, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Habib, luar biasa. Jamaah! Sekarang siapa nih Bu yang mau bertanya lagi? Angkat tangan dong. Ayo, tadi sebelah kiri. Tadi yang deket saya deh, soalnya tadi kayaknya Kak Caca aku pengen nanya nih katanya gitu. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sri Agustina dari Majelis Taklim Syuhada Palembang. Saya mau izin bertanya sama Ustadz Sam. Ya Ibu, silahkan. Kalau lagi kumpul sama tetangga, biasanya ibu-ibu sering bergosip atau ghibah. Ibu-ibu Ustadz ya. mana itu? Iya. Pokoknya ibu-ibu Ustadz ya. Apakah saya sebagai ibu bisa menghindari ghibah atau gosip, bisa membawa keluarga saya menuju surga tanpa hisab Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Agustina bagus banget pertanyaannya Ustadz. Kalau lagi ada yang heboh ngomongin ini ngomongin itu. Kita diem nggak tahu, wallahu alam, nggak tahu, nggak ikut-ikutan. Cara kayak gitu sebenarnya efektif nggak sih buat menyebabkan keluarga kita masuk surga tanpa hisab? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada berprasangka, karena awal mula daripada pergibahan, awal mula daripada perselisihan, awal mula daripada pertengkaran, awal mula daripada saling fitnah, saling tuduh adalah karena prasangka buruk sesama manusia. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena daripada prasangka tersebut adalah dosa. Kalau lagi ngumpul sama tetangga susah kalau nggak gosip, berarti solusinya adalah jangan kuat gak Bu nggak ngumpul? Buat insya Allah. Tapi ternyata tadi disuruhnya berjamaah. Maka solusinya kalau ngumpul mesti ada benang merahnya. Ada daripada yang harus dibahas. Apa yang harus dibahas? Pengajian. Apa yang harus dibahas? Oh ternyata daripada kebaikan-kebaikan. Ibu kita ini orang biasa Bu, orang awam. Jangan kita istri-istri Nabi radhiyallahu taala anha wardoha itu kalau ketemu kadang-kala ngomongin siapa? Kadang-kala ngomongin Nabi. Makanya ada salah satu surah yang turun, surah At-Tahrim, ketika Nabi SAW diomongin sama istrinya. Itu Nabi itu kalau mampir di sini minum minuman kesukaannya ini.
Makanya Nabi itu telat ke rumahmu wahai Aisyah. Nanti bilang aja seperti ini. Itu istri Nabi Bu yang hafal 1200 hadis. Min ulama'is sahaba. Yang mereka ini daripada orang alim. Daripada para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ini orang biasa. Maka perlu untuk menghindari ngumpul-ngumpul yang tidak ada pembahasan di dalamnya. Kemudian yang kedua. Bolehkah amalan ini menjadi penyebab sekeluarga masuk surga? Kembali lagi. Kebaikan itu mesti ditularkan. Bayangin kalau ibu nanti insya Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pasti akan wafat. Anak ibu mengingatnya apa? Emak saya dulu tuh ya, kalau orang lagi gosip, emak saya pasti ngingetin, ibu jangan ngomongin orang. Emak saya dulu tuh ya, kalau dia keluar rumah itu pasti kalau ada yang lagi gosip pasti menghindar. Emak saya dulu tuh ya, nggak pernah ngomongin orang. Maka dengan begitu kita menularkan kebaikan kepada anak-anak kita. Dibanding ketika kita meninggal dunia dikatakan, aduh semenjak ibu meninggal dunia nggak rame lagi. Nggak ada apa? Nggak ada gosip baru. Subhanallah. Atau ada yang mengatakan, tenang hidup kita semenjak ibu itu meninggal dunia almarhumah. Kenapa? Dulu waktu beliau masih hidup, kita suka diomongin sama beliau tuh. Maka subhanallah dikatakan, kalau mau kebaikan ini membawa sekeluarga ke surga, maka mesti ditularkan. Jangan sampai emaknya ndak tukang gosip, anaknya malah tukang gosip. Susah juga buat sekeluarga. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Ini ayat sangat relate banget Kenapa? sama kehidupan zaman sekarang. Kalau perlu di print, dicetak, ditempel di rumah. Biar nggak banyak-banyak prasangka. Biar gampang gini. Itu kayaknya susah banget zaman sekarang tuh mulut tuh. Itu kayaknya tuh susah banget. Kenapa Abu ya? Bakar As-Siddiq aja setiap keluar masjid gigit kerikil. Ditanya kenapa? Biar nggak ngomong sembarangan. Subhanallah, Zaman Masya Allah. itu apalagi zaman sekarang. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Kasih tepuk Iya. tangan dulu dong Bu. Duh, zaman sekarang kita gampang banget apalagi ngomong di sosmed, tinggal upload, nggak ada editor ya kan? Ya Allah ya Tuhanku, jamaah. Angkat tangan lagi yuk, siapa yang mau nanya sama guru kita, angkat tangan. Oke, tuh yang paling atas saya katanya. Oke deh Bu, silahkan. Maaf tangan kiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan nama saya Ibu Tipa Pratiwi dari Majelis Taklim Al Barokah Bandar Lampung. Saya ingin bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu, silakan Ibu. Begini pertanyaannya Ustadz. Apakah seorang istri yang selalu mengingatkan kepada suaminya untuk melaksanakan sholat tahajud bisa menjadikan masuk surga tanpa hisab? Itu Ustadz. Oh gitu terima Beb. kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa enggak Beb? Kalau suaminya malah ngapain sih kamu bangun-bangunin aku ngantuk nih, itu malah gimana Beb? Mohon tausiahnya Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, kalau cuman ngingetin gampang. Ibunya sholat gak? Nah makanya ada orang saya ngingetin biar puasa Ramadan tapi dia gak puasa. Saya ngingetin sholat tapi dia gak sholat. Kalau ngingetin atau ngasih tahu dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia sholat dia ngingetin subhanallah. Kalau dia gak sholat ini yang celaka. Ini yang celaka. Bahwasanya ketika seorang suami ataupun seorang istri membangunkan istrinya ataupun membangunkan suaminya, ini menjadi kebaikan dan keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Dan rumah tersebut dijadikan rumah yang penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tebarkanlah salam. Wa sallu bil lail, salatlah kalian di waktu malam. Bangunlah malam." Sampai Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qumil lail." Ayo salat malam walaupun sebentar. Salat malam walaupun sebentar, bangun. Walaupun 2 rakaat tahajudnya, walaupun 2 rakaat hajatnya. Ketika dia bangun malam, karena sesungguhnya wan nasun niyamun, sebagian manusia itu tidur. Mereka apa? Mereka enggak bangun. Inilah doa yang dikabulkan oleh Allah. Ini doa yang mustajab. Ini doa yang penuh dengan apa? Penuh dengan naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tembus sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam.
sedikit sekali orang yang bangun malam. Karena apa? Karena malam itu adalah bentuk daripada hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 5 waktunya, bukan hanya qabliyah ba'diyahnya, tetapi dikatakan bahwasanya siapa orang yang bangun malam, bahwasanya hamba tersebut menjalankan daripada sunnahnya Rasulullah yang Rasulullah nggak pernah tinggalkan. Dan bukan hanya itu, puasa Ramadan adalah wajib. Puasa Ramadan adalah wajib. Dan puasa Syawal adalah puasa yang penuh dengan ridhonya Allah. Salat fardu adalah wajib. Setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Adalah qiyamul lail. Ketika seorang qiyamul lail berarti dia menjalankan yang di atasnya qabliyah dan ba'diyah. Itu adalah qiyamul lail. Dan orang yang qiyamul lail tadkhulul jannata bisalam. Mereka akan masuk surga dengan keselamatan, dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya apa? Berkahnya dia bangun malam, maka tentunya Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Jadi benar ya, Bib saling mengingatkan dalam kebaikan, khususnya istri boleh berarti ya mengingatkan Boleh suami dong. ya. Harus bukannya boleh. Harus bahkan insya Allah. Jamaah. Abis ini kita masih akan belajar lagi nih jamaah. Masih banyak yang bakal kita bahas bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.